Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini Banjarnegara PLTS akan membawakan tema watt peak solar panel. Apa itu watt peak solar panel atau panel surya? Jadi yang namanya watt peak itu seperti kita tahu bahwasanya panel surya saya itu 100 watt peak atau 100 WP. Panel surya saya itu 400 WP atau 400 watt peak. Nah, itu artinya apa? Ya, dibikin gampang saja itu 100 WP itu 100 watt puncak. Seperti itu. Itu bisa dikatakan seperti itu, di mana itu menggambarkan nominal watt tertinggi yang dapat dihasilkan oleh sebuah panel surya. Nilai ini menentukan daya keluaran yang dicapai oleh model surya di bawah radiasi matahari, di bawah kondisi standar yang ditetapkan. Itu namanya watt peak, sederhananya ya watt puncak. Jadi watt puncak dari satu lembar panel surya ini mampu menghasilkan maksimalnya itu berapa, itu yang disebut watt peak. Lalu apa saja yang mempengaruhi dari watt peak sebuah panel surya? Ada 3 faktor yang mempengaruhi watt peak dari panel surya. Yang pertama adalah cuaca. Ya, jadi cuaca ketika mendung atau berawan atau mungkin malah hujan sekalian, nah itu namanya mempengaruhi watt peak otomatis karena yang namanya mendung panel surya itu mataharinya tertutup mendung, itu sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah orientasi panel. Jadi panel suryanya itu memasangnya itu sudut pemasangannya itu seperti apa? Katakanlah sudut pemasangannya misalnya matahari di sini, panel suryanya datar atau miring. Nah, ini mempengaruhi dari watt peak panel surya, sudut kemiringan. Lalu yang selanjutnya adalah kebersihan dari panel surya sendiri. Panel suryanya mungkin lama tidak dibersihkan, berdebu, kotor, terus mungkin ada juga lumut atau kotoran. Biasanya itu kalau di rumah saya itu, di atap saya itu kadang ada kotoran burung. Nah, itu mempengaruhi watt peak. 3 hal tersebut mempengaruhi watt peak. Satunya cuaca, 2 sudut kemiringan pemasangan panel surya, yang ketiga kebersihan atau permukaan dari panel surya itu sendiri. Lalu apakah kita juga bisa meningkatkan watt peak? Nah, tentunya tidak. Maksudnya misalnya memang dari tokonya. Kalau untuk toko, untuk pabrik lah. Kalau untuk dari pabriknya memang satu panel surya saya katakanlah 100 WP, itu ya sudah 100 WP dari sananya. Tapi untuk memaksimalkan watt peak di dalam arti pendapatan atau produksi, untuk cara meningkatkannya itu tentu saja bisa. Tapi kalau 100 watt peak kemampuan dari pabriknya sana terus ditingkatkan, ya tidak bisa. Dari 3 hal tersebut yang tadi saya sebutkan, untuk meningkatkan produksi atau watt peaknya dari panel surya kita itu caranya ya otomatis. Kalau yang pertama masalah cuaca, berarti kita itu tidak bisa melawan alam, itu kehendak Tuhan. Bahwasanya cuaca itu ya yang mengatur, ya sudah Tuhan yang mengatur, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi untuk yang kedua, untuk sudut kemiringan, nah itu bisa sudut kemiringan panel surya. Makanya ketika kita mau memasang sebuah panel surya, kita itu baiknya mengukur berapa derajat idealnya kemiringan panel surya di tempat kita, di tempat tinggal kita, di lokasi kita. Nah, itu kita menentukan sudut pemasangannya. Biar apa? Biar watt peak atau produksinya yang kita dapatkan dari panel surya itu maksimal. Terus yang selanjutnya adalah kita itu rajin membersihkan panel surya kita, sering-sering dipel seperti itu. Kita bersihkan dari debu, dari kotoran, mungkin ada kotoran burung, ada daun jatuh, yang mempengaruhi semuanya itu akan mempengaruhi dari watt peak atau produksi panel surya kita. Berarti harus rajin-rajin dibersihkan, setidaknya ketika musim kemarau. Kalau musim hujan itu biasanya itu ya dengan air hujan itu juga membantu pembersihan. Tapi kalau untuk musim kemarau mungkin banyak debu, banyak kotoran, kita itu harus rajin-rajin membersihkannya agar produksi atau watt peak panel surya kita itu meningkat. Apa cuma itu? Apa ada lagi? Tentunya ada.
Ini bisa dipertimbangkan jika memang berniat sudah tekad kuat sekali untuk meningkatkan watt peak-nya atau produksinya. Katakanlah produksinya punya saya itu sekarang panel suryanya, panel surya saya itu 2400 WP. Itu maksimalnya katakanlah punya saya itu per harinya itu 7 kWh, 7 atau 7 sampai 10 kWh. Dan saya ada keinginan ingin meningkatkan produksi panel surya saya, tapi tidak menambah kapasitas atau menambah atau membeli panel surya lagi. Itu cara meningkatkannya berarti apa sobat teman? Caranya adalah menggunakan solar tracker. Jadi kita bisa menggunakan solar tracker untuk meningkatkan watt peak panel surya kita atau produksi panel surya kita. Jadi kita pasang perangkat solar tracker. Jadi nanti itu ketika kita mempunyai solar tracker, katakanlah ini panel surya. Panel surya ini dilengkapi dengan sensor LDR. Nah, ini LDR itu apa ya? Bukan long distance relationship, bukan. LDR itu ini apa namanya itu? Like dependent resistor kalau nggak salah seperti itu. Jadi ini di sini ada sebuah resistor atau sebuah resistor, dioda resistor itu yang namanya hambatannya atau bekerjanya itu berdasarkan cahaya. Pokoknya namanya LDR itu aja lah, nanti kita bahas di video yang lain. LDR itu ketika ada cahaya dia itu akan mengikuti, itu ada sensornya. Katakanlah di sini ini matahari ini seperti ini, panel suryanya seperti ini, mataharinya bergerak sini, ini mengikut. Nah, ini salah satu cara meningkatkan produksi atau watt peak dari panel surya menggunakan solar tracker. Tapi itu harganya lumayan. Terus kalau saya itu kenapa saya nggak masang? Kenapa saya tidak memasang solar tracker? Karena saya itu sudah mengkalkulasi. Jadi mengkalkulasi dulu saya sudah kalkulasi. Saya tanya sama orang yang sudah pasang solar tracker. Orang yang sudah pasang maksudnya keuntungannya apa yang saya dapat? Keuntungan apa yang saya dapat ketika saya memasang solar tracker? Terus produksinya, katakanlah saya 2400 WP, orang yang pasang solar tracker itu 2400 WP. Selisihnya itu berapa? Sampai berapa persen peningkatan dari peningkatan produksi dari penggunaan solar tracker? Nah, ternyata setelah itu dihitung-hitung, ternyata selisihnya nggak begitu jauh. Di sisi lain solar tracker itu memerlukan perawatan karena itu ada bagian-bagiannya bergerak seperti bearing atau bantalan atau laker. Nah itu ada mekanikalnya juga, ada motor listriknya, terus ada rangkaian elektronik juga, sensornya, sensor LDR. Dan itu kalau dikalkulasi untuk perawatan dan untuk yang lain-lainnya itulah pokoknya biaya untuk membangunnya. Kalau dikalkulasi itu saya memutuskan lebih untung itu bahkan bisa sama dengan untung atau sama dengan saya itu beli panel surya baru. Dari 2400 WP pasang solar tracker, saya nggak pasang solar tracker, biaya untuk membangun atau membuat solar tracker ini bisa kita buat beli, duitnya ini kita buat membeli panel surya baru. Jadi katakanlah biayanya untuk memasang solar tracker itu katakanlah 5 juta. Nah, daripada duit kita 5 juta ini untuk membangun solar tracker atau membuat solar tracker, duit 5 juta ini kita belikan panel surya baru, katakanlah dapatnya 2000 WP atau berapa lah. Nah itu kan biasanya 2000 WP ya kayaknya ya sekitar 1000 WP misalnya. Dapat 1000 WP itu tetap lebih menguntungkan saya membeli panel surya baru daripada membangun sebuah solar tracker. Karena apa? Yaitu solar tracker itu juga selain mahal itu ada perawatannya, ada bearing, ada motor listrik, yang itu tentunya juga rawan error, rawan rusak. Nah, mungkin lebih baik ya, tapi ini bisa dipertimbangkan bagi para subscriber. Kalau saya pribadi saya sudah menghitung, saya itu kalau membangun solar tracker itu lebih baik saya membeli panel surya baru dan ditambahkan ke panel surya yang sudah ada. Itu lebih bebas perawatan dan lebih nyaman bagi saya, tinggal ngepel-ngepel saja.
uangnya itu tidak kita gunakan untuk membangun solar tracker. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Ditunggu like, komen, dan subscribe-nya. Langsung aja ketik di kolom komentar jika ada pertanyaan atau ada sanggahan mengenai video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.